Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan jangan lupa share ya teman-teman. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau berbagi tentang berapa sih gaji Taiwan seorang TKW gitu. Aku seorang TKW ya, jadi aku nggak mau berbagi tentang model. Aku nggak tahu tentang gaji pabrik atau gaji panti jompo. Yang jelas kalau pabrik sama panti jompo itu biasanya lebih tinggi dari TKW. Tapi untuk pabrik dan panti jompo itu biasanya kita tuh harus membayar sekian juta gitu kepada PT. Kalau untuk TKW, untuk PRT gitu kita nggak bayar, tapi nanti kita ada potongan gitu. Jadi sekarang kita simak berapa gajinya ya. Kalau ada yang bilang 10 juta, itu terlalu tinggi ya guys, gak sampai segitu. Tapi mungkin kalau pabrik atau panti jompo nyampe sih. Pokoknya ada di sini tuh kita bisa bekerja di PRT atau yang jaga orang tua gitu, kedua pabrik, ketiga panti jompo, dan keempat itu ya PRT tapi yang kaburan itu gajinya tinggi. Tapi nggak disarankan ya untuk ini karena hidupnya itu nggak tenang. Maksudnya bukan nggak tenang ya, gimana ya, sekarang Taiwan itu rawan gitu karena polisinya sekarang itu pinter-pinter semua, kadang nggak pakai seragam gitu bisa masuk ke toko-toko Indo atau masuk kemana gitu. Jadi sekarang kita simak gaji TKW resmi di Taiwan ya teman-teman. Aku mau berbagi ini sama kalian biar kalian tahu, kalian yang mau pergi jadi TKW di Taiwan, kalian tahu berapa gaji PRT. Dan aku ini nggak bayar sama sekali waktu mau proses ke Taiwan, sama sekali nggak bayar ya. Jadi bener-bener dibiayai sama PT. Nanti kita jelaskan juga di sana berapa potongannya, terus berapa bulan. Oke, kita simak. Nah, ini slip gajiku dari tahun 2018, 2019 sampai 2020. Karena aku datang ke Taiwan itu tahun 2017 bulan 12. Jadi aku gajian pertama itu di bulan 1 tahun 2018 ya teman-teman. Nah, di sini aku mulai kerja itu tanggal 9 bulan 12 karena aku datang ke Taiwan itu tanggal 7 bulan 12. Aku datang ke Taiwan itu tanggal 7 bulan 12, tapi harus ada medical dan aku harus ke tempat agent dulu. Jadi tanggal 8 bulan 12 malam aku baru datang, jadi dihitungnya itu tanggal 9 ya. Aku masuk kerja itu tanggal 9 ya teman-teman. Oke. Nah, di sini itu ini gaji utama itu 17.000. Ini hampir semua itu 17.000 dari 2018 sampai 2020. 17.000 semua ya teman-teman. Oke. Sekarang kita ke lembur. Di sini lemburnya itu berbeda-beda ya teman-teman. Karena di sini pas bulan 12 sampai bulan 1 itu ini tuh ada 5 kali minggu. 5 minggu dalam 1 bulan. Dimana 1 bulan itu biasanya hanya ada 4 minggu. Kalau ada 5 minggu itu kita ditambahin lagi sedikit, sekitar 567 NT. Karena setiap hari minggu itu sebenarnya TKW itu boleh libur. Jadi hitungannya itu tetap kita lembur ya kalau kita tetap kerja ya teman-teman. Gaji sehari TKW itu di sini udah ditulis 567 NT dolar. Lalu tinggal dikalikan sekitar 4 atau 5 kali tergantung minggunya itu dalam 1 bulan ada berapa. Oke, di sini ada berbeda. Ini ada 5 minggu. Di sini cuma 4 minggu. Ini juga 4 minggu dan di sini ada 5 minggu dalam 1 bulan ya, teman-teman. Dan begitu seterusnya. Nah, di sini itu ada askes. Askes itu Chen Pauka. Chen Pauka itu
310 untuk sekarang. Kalau dulu itu 285 kalau nggak salah, aku lupa. Sekarang itu 310. Ini tuh sebenarnya nanti kalau kita sakit atau apa, ini tuh bisa membantu kita untuk meringankan bayaran ya. Sebenarnya kalau kita ke rumah sakit itu, kita sakit gitu atau kita ke klinik itu, kalau tanpa Cienpoka sekitar 700 sampai 1000 NT. Tapi kalau kita pakai Cienpoka itu sekitar 150 NT saja. Jadi ini sangat meringankan dan sangat membantu buat kita. Ini tuh benar-benar membantu ya untuk para TKW. Makanya kalau anak-anak kaburan itu sulit kalau sakit. Karena dia harus bayar pakai uang yang lebih gitu. Oke, kita sekarang lanjut ke tabungan ya teman-teman. Maaf, sorry, nanti dulu. Oh, di sini benar. Oke, kita masuk ke tabungan ya teman-teman. Ini tabungannya itu kosong karena agensiku itu nggak mengharuskan kita untuk nabung di dia. Karena ada beberapa agensi yang mengharuskan kita. Sorry teman-teman. Karena ada beberapa agensi yang mengharuskan kita untuk menabung biasanya sekitar 2000 NT. Karena setiap agensi itu berbeda-beda ya teman-teman. Tapi agensiku ini nggak ada menyuruh kita untuk nabung ya teman-teman. Oke. Sekarang kita lanjut ke sisa gaji teman-teman. Dimana sisa gaji ini adalah gaji utama dipotong total potongan. Dikurangi total potongan ya. Oke. Total potongannya itu sekitar 13.900. Ini tuh dari medical ARC ditambah sama service agency ditambah sama potongan PT. Totalnya sekitar 13.900 sekian. Dan ini sisa gaji dikurangi 13.000, jadi sisanya itu 5.620 NT. Dimana waktu itu setiap bulannya itu hanya 560 rupiah per 1 NT penukaran ya teman-teman. Dan jadi total gaji bulan pertamaku itu sekitar 3 jutaan. Dan di sini itu aku ada untuk beli keperluan dan lain-lain ya teman-teman. Jadi ini di bulan pertama kita itu nggak bisa kirim ke rumah ya untuk sementara. Oke, kita masuk ke ini seterusnya ya. Kita sampai di bulan ke-9 kita masih ada potongan PCI, potongan PT. Tapi untuk medical ARC ini cuma 1 kali. Dimana ini biaya untuk medical kita pertama waktu masuk ke Taiwan sama ARC kita atau KTP ya, KTP sementara. Terus di bulan ke-6 itu kita ada medical, dimana ini medical aku itu agent nggak langsung potong karena agent nggak membantu kita untuk membayar. Jadi kita harus membayar sendiri ke rumah sakit. Waktu kita berangkat ke rumah sakit untuk medical kita harus menyiapkan uang sebesar 2000 NT. Jadi kita bayar di sana. Oke, kita masuk ke bulan 10. Di bulan 10 itu kita nggak ada potongan, udah selesai potongan PT ya teman-teman. Kita hanya ada potongan agensi. Dan ya kita bisa mendapatkan lebih banyak ya teman-teman. Ini tuh waktu itu sekitar dapat 7 jutaan gitulah. 7 juta lebih. Oke, kita masuk ke tahun kedua. Di tahun kedua itu potongan agensi itu hanya 1.700. Kita bisa berhemat 100 NT. Lumayan buat beli cipai atau buat beli cencunaica ya. Dan sisanya kalian bisa lihat di sini. Ini itu sekitar kalau dirupiahin kalau nggak salah 7.800 atau 7.500-an aku lupa. Karena waktu itu juga naiknya juga nggak tinggi, sekitar 570 rupiah per 1 NT, sekitar segitulah. Oke, kalian bisa lihat sendiri. Service agency 1.700 dan ini tetap nggak berubah ya teman-teman. Yang berubah hanya service agency saja.
Terus kita masuk ke tahun ketiga, dimana tahun ketiga itu service agency itu berkurang lagi, jadi totalnya 1.500. Jadi kita bisa berhemat 200 NT dari tahun sebelumnya. Lumayan lagi bisa buat beli jajan ya teman-teman. Dan lagi-lagi di sini tetap sama ya teman-teman, nggak ada perubahan sama sekali. Yang ada perubahan hanya di service agency-nya saja. Dan tetap sama, medical aku bayar sendiri ke rumah sakit. Dan tapi alhamdulillahnya di tahun 2020 itu kurs itu naik. Jadi biasanya waktu bulan pertama itu sekitar 4 kok 500 yo. Ini untuk tahun terakhir itu sekitar 490 sampai 510, bisa sampai 515, sampai di bulan sekarang itu 515 tertinggi. Oke, jadi sekian ya videonya. Terus untuk ini tuh penjelasannya di sini tuh, ini tuh jika ada 5 minggu dalam 1 bulan itu harus dibayar 5 kali 560 NT ini per harinya ya teman-teman. Jadi ini tuh, ini uang lembur. Ini nomor satu ini penjelasan tentang lembur. Terus nomor 2 ini penjelasan tentang dalam 1 tahun majikan itu harus memberikan cuti selama 7 hari atau bisa diganti dengan uang cuti tahunan. Jadi ini tuh nanti kita bisa dapatkan di akhir kontrak atau selesai kontrak, kita bisa dapatkan ini, atau biasanya ada beberapa bos yang memberikan setiap tahun. Itu berbeda-beda ya, setiap bos itu berbeda-beda. Kalau yang ini tentang ARC, Askes, dimana kita harus mengikuti berapa biaya Askes sekarang. Gitu. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih sudah klik video ini. Dan jangan lupa bahagia, jangan lupa berusaha dan berdoa. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.